Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum Bu Yesi mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik ya, Bu Yesi akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku kelas 3, hari ini Bu Yesi akan menjelaskan materi pembelajaran tematik, tema 3, subtema 1 dan 2, mata pelajaran PPKN, yaitu materinya adalah tentang musyawarah dan menolong. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu masalah secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Nah, apa itu kesepakatan? Kesepakatan adalah keputusan yang disepakati secara bersama-sama. Nah, kalau mufakat adalah jika semua menyepakati hal yang sama. Jadi semua anggota rapat menyetujui hasil dari rapat tersebut. Nah, keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab dan harus diterima dengan senang hati. Melaksanakan musyawarah sesuai pelaksanaan Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, yaitu sila keempat yang mempunyai lambang kepala banteng. Nah, lalu anak-anak, apa ya manfaat dan tujuan dari musyawarah? Yang pertama, manfaat musyawarah. Yang pertama, melatih untuk mengemukakan pendapat. Jadi melatih kalian untuk lebih berani mengemukakan pendapat. Lalu yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Lalu yang nomor 3, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Nomor 4, adanya kebersamaan. Dan yang terakhir, manfaat musyawarah adalah menghilangkan pertengkaran atau prasangka buruk para anggota musyawarah. Lalu sekarang adalah tujuan dari musyawarah. Tujuan musyawarah yang pertama tentunya adalah mencapai kesepakatan bersama atau mencapai kesepakatan secara mufakat. Lalu yang kedua, menyelesaikan kesulitan atau menyelesaikan suatu masalah. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara bermusyawarah atau kalau dalam kata lain adalah dengan rapat, nggih. Nah, anak-anak, ini adalah sikap yang harus kalian perhatikan dalam musyawarah atau dalam mengikuti kegiatan musyawarah. Yang pertama, yaitu mengajukan pendapat dengan sopan, lalu menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Jadi apapun keputusan hasil musyawarah, kalian harus menerima dengan ikhlas ya, walaupun itu tidak sesuai dengan ide kalian. Lalu melaksanakan hasil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain, lalu mampu mengendalikan diri. Jadi ketika pendapat kalian ditolak, maka
kalian harus bisa mengendalikan diri, tidak boleh marah-marah ya. Dan yang terakhir, tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai ya, karena ketika kalian meninggalkan tempat ketika rapat tersebut belum selesai, maka itu termasuk tindakan yang tidak sopan. Nah, contoh musyawarah di sekolah. Yang pertama yaitu memilih ketua kelas. Lalu yang dua, membagi tugas piket. Yang ketiga, merencanakan kunjungan ke rumah teman yang sakit. Yang keempat, menentukan jadwal belajar bersama. Dan yang terakhir, menerapkan peraturan kelas. Lalu sekarang contoh musyawarah di rumah. Yang pertama, menentukan tujuan rekreasi keluarga. Yang kedua, menentukan tempat acara makan bersama. Yang ketiga, menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek. Yang keempat, membagi tugas saat membersihkan rumah. Ya, itu contoh musyawarah yang dapat dilakukan di rumah. Bermusyawarah dengan siapa? Tentunya dengan anggota keluarga, dengan ayah, ibu, lalu dengan adik, dengan kakak ya. Nah, sekarang Bu Yesi akan menjelaskan tentang bab tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban ya. Beban berupa apa, Nak? Berupa penderitaan atau berupa kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu ya. Jadi bisa kita menolong orang lain ketika saat kesulitan. Contohnya ketika teman yang tidak bisa atau kurang dapat memahami pelajaran ya. Jadi ketika kalian bisa, membantu teman tersebut ya. Nah, lalu manfaat tolong menolong. Apa itu manfaat tolong menolong? Yang pertama, tentunya meringankan beban yang sedang kesulitan. Lalu yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah menumbuhkan rasa persaudaraan. Nah, pada layar kalian sudah ada gambar ya, yaitu teman yang sedang menolong temannya yang terjatuh ya, yang sedang mengalami kesusahan. Nah, anak-anak, kebiasaan saling tolong menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli kepada sesama ya, baik itu teman sebaya ataupun lebih tua ataupun teman yang mempunyai perbedaan ya dengan kita. Nah, perhatikan gambar berikut. Bu Yesi mempunyai gambar ya, yaitu anak-anak yang atau warga yang sedang bekerja bakti ya, membersihkan lingkungan rumah. Nah, pada gambar yang Bu Yesi jelaskan tadi adalah contoh gambar contoh kegiatan gotong royong. Nah, ya anak-anak, istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Jadi, gotong berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama, sehingga gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong juga disebut dengan kerja bakti. Prinsip gotong royong adalah saling membantu atau tolong menolong. Nah, ini adalah manfaat dari gotong royong. Yang pertama, anak-anak, meringankan beban pekerjaan. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap sukarela antara masyarakat. Yang ketiga, membina hubungan yang baik dengan warga. Yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Contohnya ya, ketika ada ya
kegiatan membangun jembatan. Nah, ketika dikerjakan oleh satu orang, maka pekerjaan tersebut akan terasa berat, akan terasa lama. Tapi ketika dikerjakan bersama-sama secara gotong royong, maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan ya. Lalu juga akan mempererat persatuan dan kesatuan dari warga-warga tersebut. Nah, anak-anak, contoh kegiatan gotong royong. Nah, di rumah ya, yaitu membersihkan rumah bersama-sama ya, lalu bercocok tanam bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak, adik ya. Lalu contoh kegiatan gotong royong di sekolahan. 1. Membersihkan ruang kelas atau lingkungan sekolah. Yang kedua, belajar kelompok. Nah, ada ya yang kegiatan di sekolah yang tidak boleh dilakukan secara gotong royong atau dikerjakan secara kerjasama. Yaitu contohnya adalah ketika kalian sedang mengerjakan ulangan ya. Ketika kalian semua mengerjakan ulangan, maka harus dikerjakan secara individu, tidak boleh secara gotong royong atau kerja kelompok. Lalu contoh kegiatan gotong royong yang ada di masyarakat yang pertama, membersihkan lingkungan, bisa membersihkan selokan, taman, lalu membersihkan masjid ya, dan lain-lain. Lalu yang kedua, menanam pohon untuk penghijauan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang belum Bu Yesi sebutkan. Nah, anak-anakku di rumah, Bu Yesi ada tugas untuk kalian semua. Yang pertama, mengerjakan LKS evaluasi subtema 1, yaitu mata pelajaran PKN nomor 1 sampai 10 ya, berupa pilihan ganda dan isian. Lalu yang kedua, mengerjakan evaluasi subtema 2 mata pelajaran PKN nomor 1 sampai 10 ya, pilihan ganda dan isian. Silahkan dikerjakan di LKS masing-masing ya. Jadi sampai di sini penjelasan dari Bu Yesi. Semoga kalian semua dapat menerima penjelasan Bu Yesi dengan baik ya. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, tetap sholat 5 waktu, rajin-rajin cuci tangan ya, agar kalian semua tetap sehat. Sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.